saya udah kasih linknya ya. Teman-teman yang mungkin nggak ada. Oke, saya udah share linknya yang YouTube-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Sore hari ini saya ingin silaturahmi saja. Bang Abe sudah saya jadiin co-host, Bunda Hanif sudah jadiin co-host, Mbak Dahlia juga sudah saya jadiin co-host ya. Terus juga Mbak Ira, kita akan coba lihat apa namanya, prepare semuanya ya, step by stepnya sesuai kita punya planning gitu kan. Adapun sepertinya untuk yang beberapa planning kita agak mundur, tapi nggak ada masalah. Saya sudah melihat sebuah percepatan yang luar biasa di grup saya. Karena kemarin juga saya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya rapat sama Abah, gitu kan, ngobrol tentang apa namanya, tentang perkembangan jaringan, dan Abah benar-benar worth it banget gitu kan dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan berpikir saya tidak berkoordinasi dengan Abah, apa yang sudah saya lakukan gitu kan. Kemarin juga Abah nanya ke saya tentang bagaimana proses follow up orang-orang yang sudah di split, yang sudah punya hashtag kerjasama dan sudah affiliate. Nah kalau di kita kan sudah kelihatan ya, ada namanya grup-grup, baik grup owner mesin, baik grup hashtag kerjasama maupun affiliate. Ada lagi grup affiliate-nya tok gitu kan, yang belum kerjasama, dan satu lagi yang belum kerjasama dan belum affiliate. Nah itu tadi pagi saya sudah forward ke masing-masing grup gitu ya, bahwa kita ke depan akan lebih tertata ya. Jadi nanti gini, teman-teman, saya bikin kelompok di komitmen ini adalah supaya semuanya benar-benar saling bisa kontrol, saling bisa support gitu kan, terus juga saling bisa report. Karena apa, nanti ujung-ujungnya kita akan tes dan ukur ya. So far kan selama ini saya nggak tahu nih siapa aja kan yang melakukan puluhan, itu siapa aja, apalagi leadnya siapa aja yang dapatnya. Nah takutnya nanti akan ada kebingungan gitu kan, kasihan juga kalau teman-teman udah dapat lead terus leadnya didiemin, leadnya nggak ada pendampingan gitu kan. Nah dengan adanya grup ini ya, dengan adanya grup di komitmen ini, saya harapkan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan teman-teman satu, belajar, proses pembelajarannya paham. Belum lagi nanti kita ada controlling dari divisi kita masing-masing, yaitu divisi program gitu kan, terus divisi apa namanya, konten, dan juga divisi untuk iklan sendiri. Nah nanti ujung-ujungnya kita akan ukur. Jadi proses yang kita lakukan ini, saya bukan cuma sekedar menuntaskan kewajiban ya. Sekali lagi, saya ingin proses yang teman-teman jalani ini adalah proses di mana teman-teman itu adalah tes dan ukur, tes dan ukur ya. Sehingga apa, begitu ada tidak kesesuaian, ada sesuatu yang di luar harapan kita, ya kita bisa evaluasi gitu loh ya. Kalau kemarin kan saya bingung, saya tanya Mas Prapto, siapa aja yang leadsnya yang ikut atau siapa aja yang keluar, nggak ada report di grup komitmen juga, di grup kemarin kandidat juga sama, saya nggak tahu gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah ini sudah mengkerucut gitu loh. Dan kemarin alhamdulillah banget, qadarullah, Abah nanya sama saya jelaskan gitu kan, karena kebetulan juga Kak Asia juga meminta untuk mau dibikinin kelas upgrading. Jadi saya sempat pusing juga gitu kan. Saya bilang nggak usah lah, nggak usah bikin kelas-kelas baru lagi, pusing saya bilang gitu kan. Sudah aja pembinaannya masing-masing jalur aja gitu kan. Jalurnya Kang Ceko membina jalurnya masing-masing, saya jalur masing-masing. Kalau di kita kan alhamdulillah gitu, semuanya kompak gitu kan.
semuanya benar-benar apa namanya together. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu kan atas antusias teman-teman ya kan di dalam grup ini yang mau berproses bersama-sama. Jadi kemarin itu Abah nanya gitu, gimana Mang Hendra untuk pengelolaan orang-orang yang khususnya gitu kan yang sudah hashtag kerjasama ya. Ya, saya sampaikan saja polanya adalah pembagian grup dan perbedaan treatment masing-masing grup. Karena apa? Masing-masing grup kan punya skala yang berbeda ya, skala yang berbeda. Dan akhirnya dengan izin Allah, saya bisa menyatukan antara owners mesin dan teman-teman yang sudah hashtag kerjasama di dalam satu kelompok yaitu komitmen ya. Jadi kita bisa jalan bareng. Itu buat saya apa berkah banget lah gitu kan. Nah, di saat itu juga pas banget Abah benar-benar apa ya seperti yang appreciate gitu loh. Nah saat itu momen yang pas banget gitu kan, momen yang pas banget saya masuk gitu kan, masuk untuk minta permohonan. Ya, ini mungkin saya sudah sampaikan di grup tim khusus, tapi mungkin di apa namanya di teman-teman di komitmen belum pada banyak tahu ya. Nah jadi kemarin itu saya ada yang sedang saya perjuangkan uh, dari tim komitmen mungkin belum banyak yang tahu itu adalah tim khusus ya, tim sukses gitu kan. Nah yang sedang saya perjuangkan sama Abah itu adalah dan Kang Ceko itu adalah dua keputusan Abah yang buat mungkin ya kebanyakan orang di bawah dan itu saya juga banyak informasi agak desas-desus gitu kan, agak mengkhawatirkan seperti kayak keputusan 20-80 ya kan, keputusan 20-80 di affiliate apa kan kalau misalnya kita omsetnya kan ditahan dulu kalau sampai 5 juta baru bisa dicairkannya kan 20% yang dicairkan 80 ditabung ya. Nah saya dengan segala cara dengan segala rahasia analisasi saya coba paparin kemarin dan izin Allah juga ternyata Abah meng-ACC. Saya bilang, Mbah, tolong yang keputusan 20-80 ini tolong dipikirkan kembali kalau bisa juga di apa namanya dirubah ya kan, karena mau nggak mau ini agak berat buat teman-teman sepertinya gitu kan, karena saya tunjukin data juga ya kan, affiliate Abah ini tidak jauh dari yang namanya kita ngiklan ya. Nah sedangkan ngiklan dalam posisi kalau kita omset 5 juta saja gitu kan ya, posisi 5 juta kalau cairnya 20% berarti kan 1 juta gitu kan. Dan teman-teman pasti akan nombok tiap bulan, saya bilang gitu kan, teman-teman pasti akan nombok buat ngiklan. Nah yang saya khawatirkan dengan adanya teman-teman nombok tiap bulan buat ngiklan gitu kan, itu jadi hopeless ya kan, jadi berat gitu kan. Saya sajikan hitungan saya gitu kan ke Abah, dan alhamdulillah Abah meng-ACC bahwa keputusan yang 20-80 dirubah ya kan, dirubah menjadi ya apa, beliau nanya jadi gimana Bang Hendra caranya. Saya sih minta sarannya adalah 40-40-20 ya kan, 40-40-20. 40 apa Bang Hendra? 40 adalah tabungan ya, tabungan 40%-nya lagi adalah itu dialokasikan untuk deposit iklan ya, dan 20%-nya itu bagikan buat teman-teman semuanya untuk ya apa operasional ya, buat wifi-nya atau buat apalah anything else lah, buat income dapurnya lah gitu kan, sehingga apa teman-teman masih bisa napas gitu kan. Terus kalau untuk melakukan iklan pun teman-teman nggak ada tombok-tombokan lagi, sudah pakai duit dari situ gitu kan. Kalau kemarin kan benar-benar dari 5 juta itu cuma 1 juta, sedangkan kita ngiklan adalah kurang lebih ya 3.375.000 kalau misalnya kita beracuan untuk mencapai 25 closingan ya. Nah jadi 20-40-40, jadi 40% itu ditahan untuk tabungan ya, 40% lagi untuk deposit iklan, 20% lagi untuk
eh, dibagikan buat teman-teman gitu ya, buat operasional. Dan kemarin juga saya minta juga untuk batas pencairan, kan kemarin 5 juta ya, 5 juta. Saya minta jangan di 5 juta. Ya kan? Terlalu lama napasnya orang Indonesia tuh nggak nahan napasnya panjang-panjang. Saya bilang gitu ke Abah. Saya minta di 2 juta. Alhamdulillahirobbilalamin, Abah memberikan atau meng-ACC, tapi memang belum dipublish ya, ya kan? Tapi memang belum dipublish. Ini apa namanya, meeting khusus aja saya dengan beliau. Kemarin juga kan Ceko ada masuk tapi telat gitu kan. Itu jadi 2 juta teman-teman. Alhamdulillah. Jadi teman-teman besok dengan omset 2 juta saja teman-teman bisa dicairkan ya. Jadi 40 40 20. 40 ditahan berarti 40 kali 2 juta berapa? 800.000 ya. 800.000 ditahan tabungan, 800.000 lagi untuk iklan ya. 20%-nya lagi teman-teman bisa makan. Alhamdulillah dong. Ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya kemudahan ini dan informasi ini, teman-teman juga jadi lebih semangat gitu kan. Jadi kemarin juga kita sama-sama lah, saya berjuang di jalur saya gitu kan, teman-teman berjuang bersama apa namanya, tim yang sudah saya persiapkan juga gitu kan, sehingga apa, kita saling sinergi gitu ya, satu sama lainnya. Nah berarti tinggal satu lagi, mohon doanya nih teman-teman ya kan, saya sedang menegosiasi satu keputusan Abah lagi terkait pemotongan ya kan. After 3 bulan kalau nggak direct akan ada pemotongan. After 6 bulan kalau nggak direct ada pemotongan lagi 60%. After 9 bulan nggak direct lagi ada pemotongan 100%. Kalau saya pribadi sih ya itu nggak fair gitu kan, dan sini akan jadi masalah. Dan saya sedang berjuang lagi, mudah-mudahan mohon doanya aja, tapi jangan dijadikan sebuah isu yang aneh-aneh deh ya kan. Maksudnya biarkan itu jadi tugas saya ya kan. Tugas teman-teman adalah bagaimana teman-teman how to good pay WA, bagaimana teman-teman bisa menjalankan WA ini, keluar ini baik, benar, standar ya kan, sehingga apa, konversinya masuk ke LM-nya. Ya, betul. Ya kan? Live mentoringnya benar-benar bisa menghasilkan apa namanya? Menghasilkan income buat teman-teman gitu. Dan nanti gitu kan. Kan teman-teman yang di sini kan sudah pada ikut komitmen ya. Ya. Jadi teman-teman untuk dapatin uang itu jadi banyak banget gitu. Satu dari afiliat Abah ya kan. Yang kedua mungkin dari nanti saya coba memaksimalkan board game-nya, terus saya juga mau memaksimalkan apa namanya, pulwa ini gitu kan ya, supaya income teman-teman bisa maksimal. Dan satu lagi, setelah saya pastikan ini kan, makanya saya mau pastiin hari ini dulu nih buat apa teman-teman, kayak sini kan ada Bang Abe, Bunda Hanif, Tendalia, Kaira, Ana gitu kan, memastikan apa yang sudah menjadi planning schedule ya kan, semuanya berjalan dengan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik dan teman-teman bisa melakukannya dengan baik, saya akan suntik lagi teman-teman ya kan, supaya teman-teman bisa lebih growth lagi menghasilkan. Dengan cara apa? Akan saya kolaborasikan antara hashtag kerjasama dengan owners mesin. Polanya seperti apa? Ntar saya akan kasih clue-nya ya, tapi belum apa namanya, belum belum jadi banget. Tapi Abah sudah lampu hijau. Abah sudah lampu hijau, teman-teman. Iya kan? Jadi teman-teman yang udah punya mesin nanti besok akan benar-benar bisa ngasilin duit, ya kan? Akan bisa ngasilin uang lagi, gitu kan? Untuk bisa apa namanya? Ya nggak apa-apa, ya, akan bisa ngasilin uang dari benar-benar dari berbagai macam sumber. Jadi angka 6A23 tuh jauh lebih rasional, jauh lebih apa namanya, lebih mudah gitu. Saya inginkan seperti itu ya. Nah sore ini saya ingin coba mengcross-check ya. Nanti saya sudah jadikan ini ya, Bang Abe ya. Bang Abe sudah jadi co-host, Bunda Hanif, Teh Dahlia ya, terus Kak Ira ya. Bana udah masuk belum Bana? Coba. Yuk, masuk juga Bana. Tadi udah telepon.
ya, untuk memastikan bahwa ya, memastikan bahwa semua yang sudah saya mohon izin ya, mohon izin saya share ya. Ya, memastikan bahwa step by step, ya, nggak apa-apa kita agak telat sedikit, ya kan, tapi begitu running semuanya benar-benar punya standarisasi. Jadi daripada kita buru-buru, ya kan, tapi hasilnya nggak ada gitu kan, ya. Jadi kita benar-benar saya pengen gitu ya, apa yang teman-teman lakukan itu punya dasar, apa yang teman-teman lakukan itu ada ada polanya, sehingga kita enak mengukurnya gitu, ya. Yang pertama kemarin kan sudah ada terjadi pembentukan kelompok, ya. Nah, pembentukan kelompok ini saya ingin sudah tidak ada masalah lagi, ya. Dan saya yakin juga kemarin Bunda Hanif sudah mengkoordinir dengan baik, gitu ya, untuk sebagai pendamping kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Dan saya lihat juga kemarin sudah kebagi semua, baik itu grup HBP, ya, mulai jalurnya Mas Prapto, terus juga Mas Oni, terus juga Mbak Ana, terusnya Oma, saya lihat sudah terbentuk, ya. Nah, teman, saya tinggal pastiin aja pola-pola setelah pembentukan kelompok ini, nih kayak ini. Nah, ini ya pendampingan ini, ya, koordinator grup. Saya ingin memastikan bahwa sudah berkoordinasi dengan pendamping koordinator divisi program, yaitu Bunda Hanif dan Teh Dalia. Juga di sini sama Oma kalau nggak. Ya, untuk apa? Untuk menentukan nama kelas, ya, terus logo, ya, terus juga judul keluar, ya, pembagian tugas kelompok. Nah, nanti saya coba mau lihat gitu kan, mau dapat report dari Bunda Hanif, apakah 19 grup kita sudah melakukan ini apa belum. Yang belum, tolong perbaiki secepatnya, jangan ngeyel, ya. Jangan mohon maaf, jangan sok-sokan jengking-jengkingan dulu, ya. Ikutin polanya, ikutin step by stepnya, ntar kita juga akan lari kok, ya kan. Kita akan melakukan sesuatunya by the rule gitu, ya, by the rule. Saya yakin kalau prosesnya benar, hasil merem lah, ya. Banyak hal-hal yang mungkin kalau ini sudah lancar, saya sudah siapkan jalan-jalan berikutnya gitu buat teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa lari, supaya bisa sprint gitu. Tapi kalau sprint duluan tapi ininya berantakan juga buat apa? Ya kan? Sekarang teman-teman datangin traffic bisa banyak, tapi teman-teman nggak bisa keluar dengan baik, ya doa, buat apa? Malah buang duit gitu loh, ya kan? Yang ada buang duit. Nah, saya pengen step by step ini dilakukan. Tolong yang belum melakukan ini segera berkoordinasi dengan Bunda Hanif, Teh Dalia atau Oma, ya. Perhatiin untuk masing-masing koordinator grup. Terus logo juga sama. Nanti tinggal saya minta report juga dari Kang Abe, apakah pemberian logo masing-masing grup sudah terlaksana atau belum, ya. Terus juga sama judul keluar, nanti dari Bunda Hanif reportnya dan pembagian tugas. Saya mau cross check dulu, ya. Terus berikutnya saya mau cross check adalah pembuatan grup bayangan. Apakah pembuatan grup bayangan ini sudah dilakukan, ya? Apa belum masing-masing kelompok? Tolong jujur, karena apa? Biar kita bisa bantu, bukan mau kita intervensi. Sekali lagi ya, karena apa? Apa yang saya lakukan di sini adalah yang saya laporkan ke Abah, gitu loh, ya. Jadi saya tuh punya tanggung jawab yang luar biasa. Karena apa? Saya punya amanah dari Abah, dan amanah itu harus benar-benar dijalankan dengan baik,
Jadi saya minta bantu teman-teman untuk bisa merealisasikan itu. Karena apa, keuntungan juga buat teman-teman juga kalau teman-teman bisa keluar dengan baik, bisa merubah apa namanya suhu atau temperatur market gitu kan, dari cold menjadi warm jadi hot gitu kan, terus tiba-tiba closing rate-nya tinggi, yang untung siapa? Yang dapat uang siapa? Ya, kan teman-teman juga. Ya, terus di pembentukan grup bayangan ini saya kemarin juga sudah cek juga sama Bunda Hanif sama apa namanya Bunda Tanti Kang Abe, itu sepertinya sudah jadi, dan saya mau report ulang mau dapat report ulang juga hari ini untuk setiap grupnya sudah melakukan atau belum, ya. Sama seperti Abah dulu mengilustrasikan bahwa mentoringnya seperti ini, ya kan, kita cross check satu-satu sebelum kita fly, kita terbang gitu loh, ya. Jangan sampai kita salah tiket gitu kan, jangan sampai kita dibawa, jangan sampai kita benar-benar melakukan sesuatunya keliru, ya. Nah, nanti kita di sini di grup bayangan kita akan dilihat mulai dari layout, ya, layout traffic datang sampai dengan SOTS, ya. Nanti saya mau tahu nih teman-teman semua grupnya sudah melakukan ini apa enggak, ya. Terus juga menentukan copywriting, storytelling, template, voice note atau ebook di dalam grup bayangannya sudah dilakukan apa belum. Menentukan layout nilai tambah dari Kulwa menuju live mentoring 1, menuju live mentoring kedua, menuju live mentoring ketiga, menuju SOTS, menuju ngobis dan closing, itu sudah dilakukan belum. Terus juga copas nilai tambah yang akan diberikan, ya. Jadi nilai tambah apa yang ada di itu yang disepakatin sama tim divisi pendamping, ya. Sehingga apa? Sehingga terbentuk contekan Kulwa yang sempurna. Lalu saya akan cross check juga di sini penyusunan Kulwa dan bank konten, ya. Jadi setelah layoutnya terbentuk, lalu sudah mulai kompas materi. Nah, materinya sudah benar belum nih? Ya, mulai dari copywritingnya, susunan materinya, ya kan, sampai dengan nantinya mungkin gladi resiknya, ya, Bunda Hanif, ya. Ya. Terus juga konten-konten copywriting sudah benar apa belum, ya. Nah, ini saya ingin pastikan susunan keluarnya dan bank kontennya sudah rapi. Dan setelah itu masuk, saya akan cross check, karena kemarin juga saya sudah delegasi juga kepada Mas Ari, Mbak Ira dan Mbak Ana, ya kan, untuk mengkoordinir landing page baik yang cloning maupun yang full package. Kita sudah kasih contoh masing-masingnya, terus kita juga kasih harga penawarannya, ya kan. Insya Allah itu harga di bawah DBI, murah banget. Dan kita juga sudah kasih penawaran untuk maintenance-nya, ya. Sehingga apa, besok nggak apa-apa, misalkan anggaplah Mahendra kita nggak kekejar nih untuk ngiklan tanggal 1 sampai 7, nggak apa-apa, udah, ya kan. Yang penting saya pengen persiapan ini yang mulai dari sini semua itu selesai, ya kan, di timeline ini. Ini saya sudah ngobrol, maksimal adalah katanya. Nah, saya pengen, ya, ini harus sudah clear semua, ya, harus sudah clear semua tanggal 14 Juli ini. Jadi besok itu tanggal 14 Juli itu sudah tidak ada lagi yang tidak punya contekan keluar, sudah tidak punya lagi, tidak ada lagi yang namanya saya belum kebagian tim, tidak lagi mau dengar lagi yang namanya saya nggak ngerti nih bikin landing page, tidak ada lagi yang bilang saya tidak punya video marketing, tidak ada lagi saya nggak punya e-flyer, tidak ada lagi Mahendra ini saya nggak ngerti untuk iklan gimana, bagian budgetnya segala macam, ya. Nah, tanggal 14 maksimal itu sudah clear semuanya, sudah all out untuk siap-siap. Nah, adapun yang dari sini untuk tanggal 1 sampai 7, ya kan. Kemarin kayaknya Bunda Hanif udah masuk iklan kali ya. Bunda Hanif di Iya, grup
Sudah ya? Sudah launching Kalau iklannya? sudah. Nah, alhamdulillah berarti setidaknya di grup kita sudah ada yang melakukan iklan, ya. Di grup kita ini sudah ada melakukan iklan. Nah, kalau yang belum melakukan iklan, ya, kemarin Mbak Ana sudah membuat apa namanya schedule activity marketing, ya. Kemarin Mbak Ana sudah ini belum ya? Bunda Hanif udah ngeblas belum ya? Yang schedule activity marketing saya yang di area ini loh. Kembali Pak. Dalam kami cek setelah kan. Mana sih Mbak Ana tuh? Mbak Ana lagi perjalanan sih ini. Nah, ini. Ya. Jadi hari ini saya akan kontrol semuanya aktivitasnya. Nggak masalah, saya maksudnya nggak akan marah-marah yang belum chip target untuk step by stepnya, tapi saya akan deadline-kan teman-teman untuk preparing semuanya di tanggal ini, ya. Ya, di tanggal 14 ya. Semua sudah clear. Ya. Semua sudah clear. Yang tadi saya pengen nih persiapan ini itu segala macam, ya. Tanggal 14 ini sudah clear, ini sudah clear, ini sudah clear, ini sudah clear, ini sudah clear. Ya. Oke. Nah, kemarin juga untuk persiapan saya akan coba ini dulu ya, saya informasikan untuk yang ads. Ini kelihatan nggak sih? Share screen saya? Kelihatan, Mang. Kelihatan ya? Ya. Kemarin itu kan saya sudah apa namanya? Sudah kasih informasi lewat Mbak Ira untuk paket landing page. Jadi yang nanti tunggu. Saya di ini dulu. Mana tadi teh? Ya. Jadi kemarin itu saya sudah apa namanya? Sudah share gitu kan melalui Mbak Ira untuk mulai dari video apa namanya teh? Kelengkapan untuk landing page ya. Dan itu ada G-form-nya. Nah, ntar juga saya pengen juga Mbak Ira atau Mbak Ana kasih report juga sudah berapa orang yang memang sudah punya landing page, sudah punya video marketing, ya kan perlengkapannya sehingga kita sortir. Nah, nanti dari situ yang sudah semua kita langsung naikkan ke untuk advertising-nya, ya kan. Nah, masalah biaya advertising ya untuk iklan kemarin kan ada angka ini ya teman-teman nih, angka ini 2,7. Nah, teman-teman jangan merasa terbebani, jangan merasa jadi sesuatu yang berat. Makanya kemarin itu saya siasati dengan kelompok, ya kan. Nah, ini kan kalau misalnya 2,7 dibagi sekitar 6 orang kan. 6 orang ya kemarin itu ya, 6 orang ya. Jadi jatuhnya adalah 450.000 per orang, ya. Ini untuk 2 kali putaran, ya. Jadi kita main di 2 minggu, 2 kali putaran.
Karena kita nggak ngikutin abang 4 kali putaran ya, kita cuma 2 kali putaran. Satu buat efisiensi iklan, yang kedua juga buat bisa tes dan ukur. Ya, tujuannya itu. Sehingga kita mengetahui kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah, angka ini, misalkan nih ya, ini kemarin saya udah sampaikan ke Bunda Hanif melalui voice note, tapi nggak tahu juga apakah voice note-nya, saya voice note-nya dari Telegram, ternyata grup koordinasinya di WhatsApp, itu bisa dibuka nggak ya Bunda Hanif kemarin? Voice note saya tentang iklan. Sebagian bisa buka, sebagian nggak bisa kayaknya. Yang nggak bisa sudah saya kirim telepri, Mang Hendra. Udah ya? Nah, itu berarti mungkin teman-teman sudah pada tahu semua berarti ya, bahwa angka 450 per orang itu, ya kan, itu bukan angka saklek teman-teman, ya kan? Itu adalah angka yang mungkin kita coba untuk main aman di FBH. Tapi ini balik lagi, saya bukan tipikal orang yang apa ya, yang otoriter. A harus A, B harus B, enggak, ya kan? Silakan tanya siapapun yang memberikan ide ke saya, Bunda Hanif, Bunda Tanti, Mbak Ira, siapapun, ya kan? Saya akan terima. Bahkan kemarin itu ada ide bagus juga dari Mas Nur Salim Aris. Itu dia baru mulai masuk grup, ya kan? Tapi dia langsung closing mesin dan dia langsung gerak dan dia banyak konsul sama saya, ya kan? Dan dia punya ide bagus, dia mau ngawinin dengan CRA. Oh, keren banget, saya bilang gitu ya. Ayo mainin, saya bisa bantu kok. Jadi apapun bentuknya yang kita bisa mainkan, teman-teman bisa kalau tapi bisa koordinasikan dengan saya. Sekiranya itu aman untuk dimainkan, mainkan. Ya. Jadi begitupun dengan apa yang saya sampaikan di sini adalah bukan sesuatu yang saklek nih, harus nih, kalau enggak udah jangan jadi kelompok saya, bukan. Ya, saya hanya ngasih panduan, saya ngasih guiding. Ini loh teman-teman. Ya, seperti ini loh caranya. Ini harus ya kayak gini kan, ini harus dibikin ini dulu ya, ini harus di ini dulu, ya kan. Di sini juga ada orangnya, ada PIC-nya yang bantu, ya kan. Sehingga apa, karena jujur aja saya juga angkat tangan kalau saya kerja sendiri A sampai Z, waduh, rambut saya nggak tumbuh-tumbuh ntar teman-teman, ya kan, botak mulu ntarnya ya. Nah, kayaknya alhamdulillah teman-teman ada 13 orang yang bantu saya, semuanya insya Allah yang gajinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang gajinya Allah. Dan saya yakin orang-orang itu pasti akan nyampe dulu di nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan saja. Nah, adapun tahapan-tahapan yang saya kasih ini adalah guiding tentunya teman-teman. Nah, ternyata misalkan di satu kelompok ya, seperti voice note yang saya sampaikan kemarin sama Bunda Hanif, saya merespon, makanya gimana nih kalau misalnya ternyata ada orang yang keberatan 450, uangnya nggak ada, ya nggak usah, nggak apa-apa. Tujuan saya ini adalah bukan untuk datang traffic dulu. Ini adalah hanya bentuk sebuah alur yang sempurna, ya. Kalau teman-teman bisa ngikutin silahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, ya kan. Misalkan di grupnya nih, misalnya di grupnya si A gitu kan, Bang Hendra, di grup saya ini kayaknya berat patungan 450. Ya udah, tapi kalau 100 ribuan atau 200 ribu kayaknya masih bisa, Bang Hendra. Ya sudah, lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Lakukan sesuai dengan kemampuan grup Anda. Kita coba, kita tes aja, tes ukur, ya kan? Dan di situ yang paling utama adalah saya ingin di tim itu semuanya paham, gitu loh. Paham bagaimana mendatangkan traffic, ya. Ya. Nah.
Nih, ini tujuan saya sebenarnya teman-teman. Step by stepnya ya. Jadi saya pengen teman-teman ini adalah paham dulu ya. Mulai dari persiapan, ya kan? Apa yang harus disiapkan, ya. Mulai dari datangin traffic nih, ya. Datangin traffic, setelah traffic datang, di grup Anda harus diapain, perlengkapan Anda apa saja, ya kan? Contekan keluar Anda apa saja, copywritingnya apa saja, template-nya apa saja, terus juga apa namanya, e-booknya apa saja yang siapin, sehingga apa terciptalah sebuah engagement yang baik, sehingga ada perubahan temperatur dari cool ke warm minimal ya. Itu tujuan saya sebenarnya. Ya, tidak lain tujuan saya untuk membuat step by step di sini adalah itu dulu. Ya kan, kalau ini datang sudah bisa dilayani dengan baik, ya kan, sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya kan, copywriting apa, persuasi apa yang harus teman-teman lakukan supaya apa, supaya konversinya rubah dari sini ke sini di atas 10%. Kalau Abah kemarin menargetkan 20 sampai 30, saya pengennya teman-teman 50 teman-teman. Ya, kalau di 50 ya kan, ya teman-teman sudah ngerti di sini nih, ya teman-teman datanya traffic 500 ya, ternyata konversinya ada 50, ya kan, sehingga terciptalah angka 250 di live maintenance 1. Dan begitu SOTS, ya kan, karena yang adanya Abah, rate closingnya adalah di 30%. Ya, sehingga 30 dikali 25, 250, keluar angka 75. Ya, nah 75 dikali 200, ya, kali 200, itu adalah, ya, 75 kali 200 adalah 15 juta. Kalau kita main sebulan 2 putaran, berarti ada 30 juta uang yang kita bisa save. Ya, anggaplah kita punya 6 orang, 30 juta dibagi 6, ada 5 juta satu bulan. Ya, jadi benar-benar teman-teman minimal bisa ngasilin dari affiliate-nya Abah dulu. Ya, syukur-syukur teman-teman itu bisa masuk ke dari 75 ini, kan ada masuk ke hashtag kerjasama. Ya, hashtag kerjasama biasanya angkanya 50%. Ada 35 ya dari hashtag kerjasama, ya di sini nih, ya, ya. Nah 75 nih, ya kan, 75 50%-nya adalah 3,7, ya, benar nggak? Sorry, 37 kalau bicara yang closing mesin 10%, 3,7, berarti ada 3 orang yang closing mesin. Berarti pola idemnya bukan lagi idem, bukan lagi one direct, tapi 3 direct. Di mana, ya, di mana one direct aja hitungannya sudah seperti ini, teman-teman. Mana ya? Satu lagi. Dimana kalau one direct aja tuh ya hitungannya tuh teman-teman tuh bisa dapetin 98 juta. Sebentar ya.
Kalau teman-teman bisa ngasilin 3 direct, ya kan? 1 direct aja hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah ini, ya, ini kalau 1 direct aja, di 6 bulan kemudian, teman-teman tuh bisa ngasilin 34 akumulasi. Berarti sudah masuk di 4A, ya kan? Nah, 34 artinya apa? Artinya teman-teman bisa mendapatkan rezeki 34 dikali 2,9, kurang lebih di angka 98 juta. Ya, jadi saya pengen teman-teman jangan asal-asalan, ya. Ya, kita bikin program ini juga nggak asal-asalan. Kita benar-benar mikirin benar gitu kan. Apa namanya? Gimana caranya teman-teman benar-benar bisa punya pola yang standar gitu. Sehingga apa? Besok kalau teman-teman punya under list teman-teman di bawah teman-teman, gitu kan? Itu tinggal duplikasi aja sistemnya. Karena sudah terbukti. Ya. Jadi nggak susah. Kita nggak capek harus standby terus gitu kan. Bayangin aja kalau di sebuah pabrik bosnya ada dari jam 7 sampai jam 5 kali 30 hari. Oh ya repot. Bener nggak? Kali berapa tahun tua di pabrik tuh. Ya nggak? Kan teman-teman juga ada tanggung jawab lagi nanti Pak. Ya. Kenapa saya pengen bikin sistem di jalur 1A kita itu adalah autopilot. Ya kan? Auto system. Bahkan nanti auto closing. Supaya apa? Nanti teman-temannya ya punya tanggung jawab yang lebih besar lagi setelah teman-teman masuk ke jalur 4A. Ya, ini kan yang saya bilang. Saya pengen ini terrealisasi. Ya, dalam 6 bulan ke depan teman-teman harus sudah ada di sini posisinya. Ya, nggak mau tahu saya caranya. Yang penting saya sudah kasih tahu step by stepnya. Teman-teman fight lah saya edan-edannya. Ya, karena bagaimanapun saya mendorong, ayo Mas Jamil maju dorong, gitu kan. Ibarat kata Mas Jamil pengen belajar, Bang Hendra, saya mau belajar naik mobil nih. Oke, siap, ya kan. Tapi saya minta syarat apa, Bang Hendra? Ikutin apa yang saya saranin. Boleh, boleh. Ya udah, masuk ke mobilnya. Tolong starter ya, Mas Jamil ya. Siap, Bang Hendra. Karena mau nari Mas Jamil ini contoh ya. Karena Mas Jamilnya sudah I know that, gue tahu lah Bang Hendra. Tenang aja. Oke, silakan. Ya kan? Tenang aja Mas Hendra. Tapi Mas Jamil tidak men-starter mobil itu. Saya teriak lagi, Mas Jamil, sudah starter lalu injak koplingnya, lalu pindahin persnelengnya. Oke, gua tahu Bang Hendra. Siap doang gitu kan, tapi tidak dilakukan. Ayo Mas Jamil, langkah berikutnya adalah lepas koplingnya ya, lalu injek gasnya pelan-pelan, konsentrasi, tangan disetir, mata di depan. Ya, lepas ya. Iya Bang Hendra, tapi tidak dilakukan. Pertanyaan saya, sehebat apapun saya mendorong teman-teman atau mobil Mas Jamil dari belakang, atau saya tarik mobil Mas Jamil dari depan, mobil Mas Jamil bergerak apa enggak? Enggak, Mang, enggak. Ya. Itu adalah ilustrasi standar bahwa kesuksesan kalian tuh bukan di tangan saya. Paham? Di tangan saya sendiri. Betul, di tangan Anda sendiri dan izin dari Allah. Iya. Saya yakin bareng-bareng. ya, kalau saya yakin kalau Allah tuh pasti yes. Alah tuh koruptor aja bisa makan kok, ya kan? Nggak pernah ada ceritanya koruptor mau nyuri, jampar sama Allah gitu langsung. Ini nggak boleh kaget ya. Enggak, silakan. Tapi kamu punya konsekuensi ya melakukan korupsi itu. Kan udah dikasih otak sama hati, memikir. Saya mikirin gitu aja simpel. Jadi nggak usah pusing-pusing. Allah tuh pasti yes gitu loh. Allah tuh pasti akan setuju. Punya keyakinan sampai segitunya gitu loh. Bahwa Allah tuh nggak setuju, pasti setuju. Tinggal kitanya bagaimana keinginan kita kuatnya gitu. Allah tuh sesuai dengan apa yang kita prediksikan teman-teman.
Ya, Jadi harus prediksi yang baik-baik ya, Kang. Ya, Mang. betul, betul. Husnuzon sama Allah. Sekarang itu tinggal kita bicaranya teknikal aja. Makanya kenapa dari awal saya setiap saya Zoom sama teman-teman, ya kan, saya tidak mau hanya sebagai announcer. Saya tidak mau sebagai tukang pengumuman, ya. Tukang pengumuman. Saya nggak mau saya Zoom sama teman-teman sebagai motivator kok, nggak mau. Ya, saya ingin setiap Zoom saya adalah targetnya adalah menggerakkan emosional teman-teman sehingga alam bawah sadar teman-teman benar-benar membiasakan diri, mengiyakan sehingga apa? 88% begitu teman-teman sudah alam bawah sadarnya I can do, gue bisa, itu 88% mimpi teman-teman sudah tercapai. Sisanya adalah yang ini yang saya kasih tahu ini, ya kan? Sisanya ada teknikal, bikin grup, bikin ini, bikin itu, bikin ini, jualan bla 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 bla, itu teknikal teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya keyakinan yang kuat, tidak punya WFO yang kuat, udah forget it lah, capek teman-teman, beneran. Jauh api daripada panggang gitu. Makanya saya pengen jangan main-main, jangan setengah-setengah, Siap, Mang. jangan menyepelekan. Saya bapuri ya. Jadi saya pengen semua step by stepnya bisa diikuti. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman punya keyakinan nggak bahwa 6A23 itu sangat bisa memungkinkan dicapai dalam waktu 6 bulan, 2 tahun ke depan. Dan 4A bisa dicapai dalam waktu 6 bulan. Ya. Kenapa saya ajak kayak gini gitu kan? Sebenarnya saya bisa aja jalan sendiri. Benar nggak? Landing page saya sudah ada. Sama Kang Ceko dulu. Video marketing saya sudah ada. Ilmu alhamdulillah saya sudah punya. Kalau saya mau jalan sendiri, bisa. Ya. Kalau saya mau jalan sendiri, bisa. Tapi enggak. Kenapa? Saya punya amanah yang besar dari Allah. Ya. Saya pengen suatu saat nanti, mimpi saya nih teman-teman. Saya pengen suatu saat nanti Abah meluk saya di panggung KAT itu. Meluk saya sampai Abah nangis, senangis-nangisnya dan ngucapin makasih Mah udah bawa teman-teman semuanya ke 6A23. Bukan udah kamu sukses Mah, bukan. Tapi sudah bawa teman-teman. Yang saya pengenkan adalah membuat guru saya menangis. Dengan apa? Dengan bawa teman-teman semuanya naik panggung. Ya, tapi saya tidak hanya pengen jadi motivator tok gitu loh. Ayo teman-teman bisa semangat. Ya kan? 1 jam setelah nggak ketemu saya, lewat. Gua harus ngapain ya? Gua harus ngapain ya? Gua nggak mau. Ya. Makanya saya benar-benar fight gitu loh. Ya kan? Dari jam 9 pagi tidur saya jam 2. Itu semuanya all out mikirin jaringan. Nah, sekarang tinggal teman-teman mau manfaatin apa enggak. Ya kan, fasilitas sudah kita siapkan, sarana sudah kita siapkan, bank konten kita sudah siapkan, tim kita sudah siapkan, cara kita sudah siapkan, strategi kita sudah siapkan. Kalau sampai teman nggak berhasil, bukan salah saya. Ya, jadi nanti kalau di akhirat pun saya ditanya sama Allah ya, saya tinggal jawab sudah ya Allah, saya sudah melakukan A sampai Z-nya. Kalau si A, si B ini nggak sukses ya, mohon maaf, bukan kita menjawab saya. Ya, nggak ingin cuma sebagai motivator di sini. Teman-teman harus punya WFO benar-benar strong why. Ya kan? Saya siap kok, ya kan, bantu teman-teman apapun bentuknya. Silakan. Kemarin Mbak Rina telepon saya. Berapa lama Mbak Rina telepon saya, Mbak Rina? Ya. 1,5 jam, hampir 2 jam. Mas Aris, Nur Aris juga sama. Siapapun saya welcome, saya terima. Ya kan? Buat saya waktu saya benar-benar saya berikan. Apa yang saya bisa bantu, saya kasih. Ya kan? Jadi teman-teman mau konsul sama saya atau mau kita Zoom ataupun teman-teman ngikutin pola saya, ayo siap bareng-bareng. Ya kan? Sampai nanti saya bisa ngiring teman-teman di 6A23, itu saya udah lega itu.
tugas saya selesai. Selebihnya 6A24 ya nanti jalan sendiri, dia gampang. Baru kita masuk ke program after 6A23 yang sudah saya siapkan dari sekarang. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi please banget gitu loh. Saya sedih banget sih sebenarnya masuk 32 ini, sedih banget ya. Yang lainnya pada kemana gitu. Apa yang lainnya cuman hore-hore doang gitu kan. Berarti kalau cuman hore-hore doang nggak ngargain saya gitu. Ya kan? Semangat, Mang. Ya. Oke. Jadi suksesnya Anda itu bukan di tangan saya. Saya hanya sebagai fasilitator. Mau dipakai sama teman-teman mau enggak itu pilihan. Tapi buat saya sudah mendawakan, saya ingin bantu teman-teman. Apapun yang terjadi. Ya kan? Saya bantu teman-teman semuanya. Tinggal teman-temannya mau manfaatin apa enggak. Ya. Saya pikir juga kemarin udah apa yang saya lakukan dan tim udah maksimal gitu kan. Dan saya sudah approval ke Abah dan Abah bilang, "Wow, amazing." Ya kan? Bulan kemarin jaringan saya closing 11 orang. Pakai 50 juta. Berarti kita jaringan kita sudah menyumbang. Ya kan? Hampir 600 juta, setengah miliar lebih. Ya. Setengah miliar lebih. Itu teman-teman belum gerak kok. Kebayang gitu kan kalau teman-teman semuanya punya mindset yang sama dengan saya, punya energi yang sama dengan saya, punya frekuensi yang sama dengan saya, punya action yang sama dengan saya, gedenya apa yang terjadi dengan itu? Ayo teman-teman. Jadi saya bikin ini itu bukan sekedar oh iya Mang, I know that Mang, gue tahu Mang, tapi nggak dilakukan gitu loh. Sayang teman-teman. Ya. Tapi saya juga, insya Allah saya nggak akan nyerah sampai kapanpun gitu kan untuk ngajak teman-teman. Ya, nah sekarang tinggal saya mau lihat nih buktinya gitu kan. Teman-teman benar-benar punya effort yang tinggi untuk melakukan ini. Nanti saya mau meminta Bunda Hanif untuk bisa memberikan reportnya dan Teh Dahlia juga Kang Abe ya. Terus sama Mbak Ira sama Mbak Ana untuk yang proses advertiser ya. Ya udah gitu aja mungkin dari saya. Ingat ya teman-teman, suksesnya bukan di tangan saya. Oke, sukses itu ada di tangan Anda. Saya hanya sebagai fasilitator. Ya, saya hanya sebagai penjembatan. Ya, saya hanya sebagai toolkit yang Allah datangkan wasilahnya dan tinggal teman-teman mau pakai apa enggak. Ya, jangan sampai nih gitu kan. Jangan sampai teman-teman melewatkan momen-momen yang harusnya teman-teman bisa manfaatkan jadi sukses. Ya, jangan sampai karena buat saya mata uang yang paling berharga. Kalau orang-orang di luar sana mata uang yang berharga sekarang currency adalah database. Tapi buat saya currency yang paling luar biasa adalah time, waktu. Ya, waktu itu adalah yang paling berharga buat saya. Karena kalian punya uang, kalian punya relasi, kalian punya ilmu, kalian punya apapun strategi segala macam, tapi hamba Allah nggak dikasih waktu untuk hidup sampai besok. Mang kok jadi sedih deh. Bukan menyedihkan, tapi ini saya mau mengangkat bahwa please jangan sampai sia-siakan waktu gitu loh. Ya kan? Oh nanti aja sukses lah kalau udah umur 40 lewat. Oh ya ntar gue ngelakuin kalau teman-teman sudah sukses. Jangan, saya kasih tahu. Ya kan? Saya pengen teman-teman mungkin ngomongan saya ini bukan saya nggak nakut-nakut ya teman. Semua ini bisa terjadi. Bisa jadi mungkin apa namanya besok kita nggak tahu seperti itu ketemu apa enggak, benar nggak? Tapi kalau kita sudah dawamkan hari ini, ya Allah, saya hari ini benar-benar fight untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk suami saya, ya kan? Fight, ya Allah. Jihad teman-teman, seriusan. Ya. Jadi jangan nunggu gitu loh. Makanya saya ngomong kayak gini bukan berarti saya sebagai ustadz, nauzubillah mendalik, saya belum pantas jadi ustadz. Ya kan? Belum pantas. Tapi saya tahu bahwa harta yang paling berharga adalah waktu. Teman-teman punya apapun di dunia ini, nggak punya waktu, nggak jadi apa-apa.
Jadi please gitu ya, satu kita saling benar-benar memanfaatkan teman-teman ada di grup ini gitu kan, saling menguatkan, saling memberikan manfaat, saling dengar-dengaran ya kan, saling memberikan kebaikan, ayo saling memberikan pengaruh energi yang positif. Saya yakin banget 6A23 2 tahun itu achieve gitu loh teman-teman ya. Jadi please ya, nggak usah main-main lagi, nggak usah nunda-nunda waktu lagi. Apa yang sudah di-guidingin sama Bunda Hanif, sama Bunda Tanti, Bunda Dahlia, Oma, gitu kan, sama Mbak Ana, please ikutin. Biar apa? Teman-teman ada growth, teman-teman berkembang. Kita nyampe, percaya sama saya, nyampe, ya. Oke, gitu teman-teman. Mudah-mudahan sedikit obrolan dari saya ini membuka wawasan pemikiran teman-teman untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu, ya, untuk tidak lagi slow-slow, santai-santai, ya kan, ya. Bayangin kalau teman-teman bisa benar-benar panjang umur dan bisa dalam waktu 2 tahun sama 2-3, pikirin kenikmatannya. Teman-teman bisa sedekah sama orang tua, bisa nyenengin orang tua naik haji, mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi bisa haji gitu kan, tidak dibuka. Teman-teman bisa berwakaf masjid, teman-teman bisa senang anak-anak sekolahnya dan nggak pusing lagi kuliah segala macam, utang riba selesai ya. Bahkan bisa panti asuhan atau kita bisa support ke anak-anak yang penghafal Quran. Tinggal tujuannya kita adalah bekal, cari bekal sisanya ya. Itu kembali lagi ke teman-teman, you want or not, up to you. Lu mau apa enggak terserah. Kalau gue sih mau, makanya saya abdikan waktu saya benar-benar jam 9 sampai jam 2 malam untuk mikirin jaringan. Jadi tolong teman-teman, setelah nanti Zoom ini ya, teman-teman gaspol gitu ya, dengar-dengaran kata Bunda Hanif seperti ini, ikutin ya kan, ikutin jalan. Bukan berarti saya ngomong paling pintar, bukan ya. Kita akan coba, kita belum tentu bilang ini paling bagus loh, enggak. Saya nggak bilang sistem saya paling bagus, cuman kalau sudah dijalanin kita tes dong, kita baru ukur, bener nggak? Kita baru tahu hasilnya kalau kita sudah melakukan. Oh ini ternyata kurang maksimal, Mang. Ya udah gimana nih? Kita cari jalan lain atau kita perbaiki yang nggak benar. Terus aja kita fokus setia sama proses. Nyampe. Teknikal itu cuma 12%. 88% adalah keyakinan teman-teman bahwa teman-teman yakin bahwa nama 23 itu so close, sangat dekat sekali. Ya. Oke, Bunda Hanif, biar nggak kesorean, saya minta reportnya dari Bunda Hanif, lalu Bang Abe, Teh Dahlia, juga Mas Ari atau Mbak Ira ya, Mbak Ana masih belum masuk, dia lagi koordinasi sama Abah soalnya. Buat ntar malam tuh ada hashtag kerjasama lagi loh teman-teman, ya kan? Ya, kalau misalnya ngeri lah, teman-teman akan auto closing, percaya sama saya, lihatin aja. Oke, Bunda Hanif, masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mang, untuk yang report yang laporan-laporan untuk kelas keluar dan segala macam, tadi saya koordinasi sama Teh Dahlia, kurang 2 kelompok yang belum melaporkan Teh ya. Siapa tuh? Ya, ada 2 kelompok. HBP Pak Dodi sama Bunda Lela. Dodi Sudah sama dijapri sih, sudah dijapri dari awal sebenarnya sama Teh Dahlia. Bunda Lela, oke. Teh Dahlia suaranya kayak robot. Putus-putus. Oh gitu. Putus-putus ya isinya kayaknya mah. Untuk Bunda Lela, kalau nggak salah itu kemarin itu ada kesulitan di video marketing. Apa? Pak Dodi, video marketing pakai voice note yang sama tim desain itu. Jadi nggak usah ada orangnya ngomong gitu. Kalau misalnya emang kesulitan, benar-benar kesulitan di video marketing, solusinya ke sana gitu. Bunda Lela saya udah bilang. Tapi sampai sekarang
untuk data masih belum ada sedikit pun data masuk gitu. Oh, boleh nanti saya bantu deh ke Bang Dodi. Terus Kalau Pak Dodi juga udah dikonfirmasi tanggal 27 Juni. Terus udah juga barusan juga di April lagi katanya beliau kesulitan di waktu katanya. Saya bilang minta data aja, diskus sama tim data yang dibutuhkan oleh tim program, tapi beliau bilangnya kesulitan di waktu, kesulitan untuk koordinasi. Mungkin diganti koordinatornya, Mang Hendra. ya, nanti ya kan kalau kayak gini kan saya tahu ya, kesulitan untuk koordinasi, masalah waktu ya. Nanti saya akan coba japri beliau untuk cari solusinya. Karena bagaimanapun di bawah itu juga harus mendapat pendamping. Gitu. Apakah nanti ntar gitu kan akan saya ganti koordinatornya siapa gitu kan di jalurnya beliau yang siap, atau mungkin seperti apa nanti saya coba koordinasi ini ya. Kalau Bunda Lela tadi gimana? Sorry, Bunda Lela. Kesulitan Bunda di Lela video. ada kesulitan di video marketing. Sorry, itu saya salah. Kesulitan video marketing. Kesulitannya apa tadi, voice note-nya? Jadi katanya udah beberapa kali bikin video tapi hasilnya tidak memuaskan. Atau gini aja, Bunda Hanif yang Bunda Lela itu yang mau jadi landing page-nya siapa? Bunda Lelanya kan cewek apa cowoknya? Kalau enggak kita bikinin aja. Hanya dari suaranya Bunda Hanif gitu kan. Kan ada yang pakai talent kan. Gitu. Jadi misalnya suaranya pakai suara Bunda Hanif atau Mbak Dahlia atau siapa, Bisa. Jadi udah bisa tinggal dibikin. Jadi sebenarnya nggak ada masalah voice note. Maka mari kita udah selesai masalah ini mah. Ya. Oh iya. Jadi bukan Terus masalah ini. Untuk kelompok Mang itu tuh ada 16 kelompok. Awalnya kan komitmen ada 11, HBP ada 7, terus di merger Pak Oni kan sama Bu Hasmiati, terus dari kelompok Pak Ana juga digabung lagi karena kondisinya kemarin pas waktu mau dicek ternyata ada grup yang 1 orang 2 orang belum merapat. Jadi saya ditumpukin aja yang kosongnya. Jadi total ada 16 kelompok. Oh, bukan 19 ya, berarti totalnya ya? Bukan. Total 16 kelompok ya. Ada 7 orang atau 8 orang yang sampai sekarang belum merapat ke kelompok. Nggak ada konfirmasi gitu, Mang Hendra. Siapa aja coba bisa tahu? Bentar. Biar nanti saya tegur satu-satu orangnya, saya japri. Oh iya, ntar cari data dulu, Mang. Ada nggak? Berarti dari 16 yang aktif yang sudah melaporkan semua datanya ada 14 ya? Berarti ya, benar nggak sih? Bukan, Mang. Dari 19 jadi 16. Nah, yang sudah report semua 14, dua grup Bang Dodi sama Bunda Lela. Belum ini ya, belum ada pergerakannya. Ya. Mana ya? Bentar, Mang. Bunda nih. Atau nanti dilaporkan di grup saja kan, Mang Hendra? Ya, nggak apa-apa. Untuk yang 7 orang itu. Ya, boleh. Saya tunggu ya. Ya. Oke. Terus untuk yang grup bayangan itu beberapa sudah bikin, Mang Hendra. Prinsip sebenarnya grup bayangan itu kan saya minta teman-teman untuk membuat channel sendiri yang itu nanti akan diakses oleh tim masing-masing. Jadi beracuan dari channel yang sudah ada, mereka membuat channel tim sendiri untuk materi tersebut disesuaikan dengan nama kelas mereka sendiri, nama judul keluar mereka sendiri, dengan nama mentor, admin, dan lain-lainnya sesuai dengan yang ada di tim sendiri. Ada beberapa yang sudah bikin, Mang Hendra. Nanti hari Senin rencananya besok mau saya checklist siapa saja yang sudah membuat grup bayangan, dan misal memang ada yang merasa kesulitan, nanti bisa saya sama Teh Dahlia sama Oma nanti kita bantu seperti itu, Mang Hendra. Ya. Betul. Jadi nanti saya pengen tim divisi pendamping itu lihat bahwa grup bayangannya atau channelnya sudah benar apa belum. Pastikan ya. Karena apa? Kita jangan sampai Bunda ngomong kayak gini, tapi mereka nggak approve. Maksudnya, oke, Bunda, I know that, tapi nggak dikerjakan. Gitu loh. Ya, saya pengen itu di approve gitu loh.
Kalau Nanti saya share juga apa namanya contoh kayak video yang saya bikin kemarin melalui recorder Mang Hendra ya, supaya teman-teman mungkin punya gambaran ya kalau video yang pakai recorder itu kayak gimana hasilnya gitu loh. Kan kemarin saya bikinkan yang tim saya bikinkan sendiri supaya nggak ada tambahan biaya untuk pembuatan video kayak gitu. Jadi saya bikinkan dan teman-teman setujulah pakai video itu dulu sementara kayak gitu, karena kita fokuskan pada biaya iklan sebenarnya Mang Hendra gitu. Ya. Jadi tadi pagi saya japri Mbak Ana ya, ini mungkin bisa untuk apa ya, untuk sharing aja sih. Kebetulan saya sampaikan ke Mbak Ana seperti ini, Mbak Ana, saya minta biaya 2,7 itu di running terus selama 1 bulan. Jangan dihentikan, kemudian nanti supaya apa sih? Supaya sistem itu benar-benar nantinya pada akhirnya bisa fokus untuk target leads yang memang spesifik akan klik di landing page kita gitu Mang Hendra. Jadi sistem kan juga sebenarnya meraba-raba ya, leads yang karakternya seperti apa yang cocok, yang maksudnya yang klik ke landing page kita. Kalau misalkan 1 minggu di off kan, kemudian nanti di on kan lagi, itu kan harus mencari-cari lagi ya sistemnya gitu loh. Jadi saya tadi pagi minta ke Mbak Ana untuk 2,7 itu saya minta di running terus selama 1 bulan, dan untuk bulan selanjutnya baru akan saya tawarkan ke tim, kita mau iuran budget iklannya sama atau kita kurangi enggak apa-apa, tapi kan sudah di running terus. Jadi sistemnya kan sudah tahu target apa ya, target leads yang sesuai dengan apa namanya, dengan yang mau klik di tempat kita, di landing page kita. Jadi enggak apa-apa agak kita keluarkan biaya maksimal di awal, tapi nanti kita sesuaikan saja asal itu bisa di running terus. Terus kemudian saya minta ke Mbak Ana itu nggak usah dikasih iuri time untuk landing page saya. Soalnya apa? Supaya saya bisa kelola sendiri, jadi biar tidak ada biaya untuk kelola landing page. Kalau hanya tinggal ganti e-flyer sama ganti ganti link WhatsApp itu saya bisa, itu mudah gitu loh. Jadi e-flyernya dibuat e-flyer umum tanpa ada apa namanya waktu keluarnya. Antisipasi juga karena itu di running terus selama 1 bulan. Misalkan tiba-tiba kalau pas belum waktunya jadwalnya tim kita untuk keluar sesuai dengan jadwal Mang Hendra, tapi misalkan tiba-tiba kita berharap boleh ya tiba-tiba 1 grup itu sudah penuh, ya kita keluar duluan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gitu. fleksibel. Nah, jadi seperti itu Mang Hendra. Jadi antisipasi kayak gitu, kita tetap harus positif ya gitu loh. Jadi saya buat sistem kayak gitu karena beberapa kali kan dulu sebelumnya saya sempat yang budget 150.000 per hari pun sudah pernah saya lakukan kan Mang Hendra ya. Dan kalau misalkan cuma 1 minggu itu kayak boncos banget gitu loh, kayak nggak menghasilkan apapun gitu loh kalau nggak di running terus. Lah itu pertimbangan saya di situ, dan teman-teman setuju mengikuti saya seperti itu. Dan mungkin karena kemarin juga saya bersedia nalangi dulu ya, dan akhirnya teman-teman justru lebih banyak untuk ya Bun saya join patungan. Jadi cuma 1 orang yang tidak join patungan di di grup saya. Seperti itu Mang Hendra. Kalau untuk laporan yang ads ya, jadi karena memang saya kemarin ya sekali lagi seperti yang Mang Hendra sampaikan, waktu ya, yang paling penting bagi kita adalah waktu. Jadi saya memang sama sih prinsipnya kayak Mang Hendra, jangan sampai kita menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu. Jadi secepat mungkin segera action, apapun hasilnya itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ya, jadi kemarin makanya kenapa saya segera langsung daftar, saya talangi dulu. Pas kebetulan memang juga ada seperti itu, tapi yang lainnya kalaupun misalkan belum ada ya jangan dipaksakan juga, tetap disesuaikan dengan tim masing-masing seperti itu. Ini sekedar sharing saja buat yang lainnya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk masing-masing tim kayak gitu Mang Hendra. Berarti untuk grup bayangan nanti ntar reportnya hari Senin berarti ya? Ya, Senin akan saya checklist kembali Mang Hendra. Oke, sip. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalau saya lihat sih Bunda Hani memang take risk luar biasa gitu kan. Karena pengusaha background-nya, yakin kalau pengusaha itu pasti udah ngukur risikonya. Nah, nanti ntar juga dipertimbangkan juga, di sini kan nggak semuanya juga background-nya pengusaha Bunda Hani, ya kan? Bagaimana karena kalau ya mohon maaf, kalau saya sama Bunda Hani memang background-nya pengusaha. Buat saya kalau ngambil keputusan cepat, karena pertimbangan saya bukan untung rugi. Pertimbangan saya adalah
seberapa besar risikonya bisa saya ambil. Kalau saya masih bisa take it risikonya, saya pikir udah saya jalan. Untung nanti di belakangan. Kalau saya gitu kan bisa di-create gitu. Saya udah nggak aneh gitu kan. Cuman Bunda Hanif juga harus di sini bisa melihat background dari teman-teman yang lainnya itu ada juga yang mungkin bukan pengusaha backgroundnya, sehingga apa banyak pertimbangan, banyak juga apa namanya ketakutan mengambil langkahnya, makanya kita sesuaikan. Nah, target utamanya adalah teman-teman bisa jalan dulu gitu kan untuk bagaimana mengetahui keluar yang baik dan benar ya. Iya. Itu target utama saya. Karena setelah teman-teman sudah bisa melakukan itu semuanya minimal, saya sedang melakukan tes dan ukur juga dengan grup DBI ya. Nah, jadi saya coba fight gitu kan untuk merubah CPL bagaimana cost per lead-nya tidak mahal. Kemarin sudah iklan sekali, itu cost per lead-nya sampai 5.000. Kecil banget ya kan? Kecil banget. Ya kan? Nah, sedangkan kemarin ada teman juga yang ngiklan juga di atas 15.000 gitu kan. Nah, ini saya akan coba try dulu gitu kan. Saya nggak mau ngambil kesimpulan dulu, tapi yang penting misalkan contoh nih di grup kita nih ada satu grup itu kan 6 ya kan. Nah, kalau dalam sebulan 2 kali ya kan berarti 3 bulan bisa rolling semua, bener nggak sih? Dalam 3 bulan kita bisa nge-rolling semua, orang semua bisa ngerasain yang namanya jadi apa namanya jadi moderator ya. Terus jadi apa namanya jadi ECS. Nah, itu akan rolling dalam waktu 6 bulan. Nah, begitu 3 bulan, 3 bulan. Nah, itu kan pas tuh dengan berjalannya dengan apa namanya momennya peraturan Abah kan. Nah, akan kita lihat gitu loh. Kalau misalnya memang ternyata apa namanya tes dan ukur saya di apa namanya di grup DBI ini gitu kan ternyata benar-benar stabil dalam waktu 3 bulan, CPL saya bisa turunin, saya akan suntik di sini. Ya, saya akan suntik cara itu di sini. Sehingga apa? Teman-teman akan mendapatkan pola yang lebih efisien dalam beriklan. Ya, saya sedang tes dan ukur Bunda. Makanya sekarang kita orientasinya, saya setuju tadi Bunda, coba puterin dulu gitu kan, kita lihat supaya kebaca sistem, saya sangat setuju sekali gitu kan. Tapi juga jangan sampai itu jadi momok yang menakutkan juga buat teman-teman yang lainnya, sehingga teman-teman tidak mau menjalani itu. Ya, pokoknya kasih tahu ke teman-teman bahwa orientasinya adalah teman-teman bisa menjalankan keluar dengan baik sehingga konversinya cukup besar, gitu ya. Dari keluar menuju monitoring itu yang target utama saya adalah itu, ya. Dan saya titip pesan juga ke Bunda dan teman-teman. Saya pengenin satu grup itu, silakan pilih orangnya. Saya pengen ada satu grup satu CS. Ya. CS ini tugasnya apa? Ya. Apa syaratnya jadi CS? CS ini adalah orang yang secara apa namanya? Secara komunikasi gitu kan. Dia supel, secara caring, secara kepedulian, dia peduli. Sehingga apa tugasnya adalah dia ditugaskan untuk memfollow up secara personal. Ya. Jadi dia bikin copywriting natural. Misalnya itu rencananya kemarin gini Mang Hendra, untuk yang CS itu kan teman-teman dalam satu tim kan tidak semuanya sudah paham ya dengan karakter masing-masing teman-teman ya, kecuali memang ada salah satu dari tim tersebut yang memang menawarkan diri, aku saja yang bagian untuk customer service-nya yang secara personal, untuk follow up secara personal. Nah, itu menurut saya mungkin biar teman-teman melihat dulu mungkin Mang Hendra ya, atau mencoba dulu sampai pada akhirnya mereka menemukan satu orang yang paling pas untuk memang menghandle di bagian itu, karena kan belum benar-benar saling mengetahui Mang Hendra ya, untuk bagaimana mereka melakukan follow up dengan bahasa yang seperti apa. Nah, itu kan belum sama-sama saling tahu. Jadi
kemungkinan mungkin itu bisa dikembalikan ke masing-masing tim. Misal memang ada yang sudah menawarkan diri, aku saja yang menjadi CS itu lebih baik. Tapi kalau misalkan di dalam tim itu masih merasa nyoba dulu, mau mencoba dulu, jadi mungkin itu bisa diputar dulu siapa yang bagian untuk memfollow up sampai mungkin merasakan oke, aku saja. Mungkin seperti itu, Mang Hendra. Atau bisa juga gini Bunda, atau kita bisa juga bikin contekan lagi, layout untuk sebagai CS, mulai dari traffic datang Khusus sampai dengan CS ya? SFS. Iya, untuk khusus untuk CS. Jadi kita bikin script, ya kan? Kita Bunda bikin script. Tanti. Ya kan? Kita bikin script gitu. Ahlinya itu Bunda Tanti, ahli. Ya. Izin Mang Hendra. Ya, Mbak Una, silakan Mbak Una. Terima kasih Mang Hendra, Bunda Hanif. Jadi di kelompok kami itu kita itu koordinatornya Cuka ya. Ada Mbak Dewi juga, ada Bunda Dewi juga di sini. Jadi kemarin itu memang di kelompok kita itu sudah pembagian tugas lah. Nah, waktu itu saya memang Mbak Una tuh pernah WA Mang Hendra juga bertanya tentang untuk CS itu ada copywriting-nya juga tidak gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, alhamdulillah kalau memang disiapkan, tinggal nanti masing-masing kelompok itu yang bagian CS-nya itu tinggal ini nanti memodifikasi, meng-create sendiri dengan caranya sendiri untuk menghubungi lead-lead yang lain. Kalau Mbak Una membayangkan gini, ketika Bunda Dewi sama Cuka itu menginformasikan persoalan CS ini, Mbak Una itu menginiin seperti apa ya, resepsionis operator. Nah, membayangkan seperti itu. Nah, mau tidak mau kita seperti itu sebenarnya kelenturan dalam berbicara, punya sendiri bagaimana mengejak orang sehingga kulwa itu nanti tidak hanya mengejar apa itu, tapi ada bahasanya apa ya? Ada unsur manusianya, ada sentuhan secara personal. Nah, itu. Nah, tadi saya juga bertanya di grup kan, mudah-mudahan untuk CS ada copywriting-nya juga disiapkan sehingga kita juga tidak meraba-raba seperti itu. Ya. Nah, memang seperti Bunda Hanif sampaikan, memang kita kembalikan kepada kelompok itu masing-masing. Bagaimana mendelegasikan tugas-tugas ini sehingga ini kan kelompok kita baru semua ini. Nah, yang perlu kita inginkan adalah saling kesepahaman di antara kelompok itu sehingga nanti menemukan tool-nya masing-masing. Jadi enak nanti ke depannya itu. Yes, benar, Terima kasih Mang Hendra, Bunda Hanif. Ya. Ya, kayaknya seperti itu Mang Hendra, disiapkan copywriting-nya, kemudian nanti teman-teman tinggal melatih. Sebenarnya kan untuk sebuah pelayanan itu kan melayani seseorang itu memang harus sering latihan gitu loh. Tapi kalau misalkan memang belum ada copywriting-nya untuk teman-teman yang masih baru memang agak kesulitan. Minimal kalau sudah disiapkan, insya Allah kalau ada yang sudah siap untuk menjadi CS-nya lama-kelamaan dengan seringnya berlatih, saya rasa itu akan terlatih dengan sendirinya. Bagaimana cara bahasanya seperti apa, kemudian membawa teman-teman leads itu menjadi seperti teman sendiri yang sudah kenal sehingga mereka nyaman ngobrol dengan kita, itu akan dengan sendirinya terbangun, akan dengan sendirinya bisa kok nantinya. Jadi butuh latihan saja sebenarnya kayak gitu. Ya, betul, setuju. Mau tanya Mang Hendra? Boleh. Ini Pak On ini kan nggak ikut ya, ada demo kayaknya. Demo. Ya, dia lagi report sama saya, dia lagi demo offline. Iya, ini kayaknya kelewat ini sama Mas On ini, mengenai CS ini. Jadi saya mau tanya juga, CS ini dia tugasnya ini pas waktu habis SOTS atau dari hari ke hari ya, untuk masih bingung saya ini CS ini. CS ini adalah, itu tugasnya memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai kita menganggap orang yang masuk di grup kita itu adalah ibarat kata ya sesuatu yang bukan manusiawi gitu, sebuah barang. Tapi kita menganggap orang-orang yang ada di keluar itu adalah tamu, ya kan? Tamu yang harus kita hargai, tamu yang harus kita hormati. Nah, CS itu fungsinya, ini belum dicoba di tempat yang lain juga sama, ya kan? Belum ada gitu. Cuman saya pengen atau saya sadar banget bisnis ini adalah bisnis engagement, ya.
Bisnis ini adalah bisnis kedekatan emosional. Bisnis ini gimana caranya? Kemarin misalnya Mas bisa transfer tiba-tiba uang 48 juta gitu kan, tanpa Mas belum tahu siapa orangnya transfernya gitu kan, karena apa? Trusting gitu, iya kan? Nah, bagaimana caranya orang bisa trust itu adalah dibangun kedekatan emosionalnya dulu. Nah, CS ini fungsinya adalah di satu sisi kita punya grup itu dibangun adalah secara copywriting profesional, satu sisi si CS itu adalah membangun ya kan komunikasi yang secara emosional. Ya dari awal, mulai dari awal misalnya datang nih, datang ya kan. Nah, ada berapa orang? Ada 2 atau 3. Nah, si CS sudah mulai jalan di situ. Ya kan, nanti kita tadi setuju, kita akan bikin copywritingnya, ya kan, copywritingnya nanti copywriting selamat datang misalnya gitu ya, terus copywriting perkenalan, copywriting persuasi, copywriting edifikasi, copywriting follow up, copywriting closing, ya, tapi nanti tidak baku bahasanya, ya, tapi bahasanya misalkan, misalnya baru datang nih, ada orang datang ke grup kita. Nah, itu ada copywriting yang disampaikan di grup, ya. Ada copywriting yang langsung si CS itu langsung personal. Misalnya di grup saya ini ada Mbak Una namanya. Saya belum kenal sama Mbak Una. Halo Mbak Una, apa kabar? Kenalkan saya Mbak Una. Saya Hendra nih Mbak Una. Kita satu grup nih di di kelasnya, misalnya kelas jago digital, ya. Kebetulan saya ini bertugas sebagai CS nih yang bisa memfasilitasi apa kebutuhan Mbak Una ke depannya. Siapa tahu kita bisa benar-benar bisa sharing di Mbak Una. Pokoknya Mbak Una butuh apa aja, saya akan call me ya. Oke, Mbak Una kenal. Jadi natural gitu. Jadi dibikin welcome, enak banget ya gitu kan. Jadi nggak ada jarak gitu kan. Jadi kerasa dia kayak nggak dipancing sama kita. Kerasa dia tuh nggak sedang kita nggak sedang kita prospek, gitu kan. Pokoknya maunya aku di grup ini siap bantu deh, ya kan. Aku siap memberikan apapun informasi yang Mbak Una butuhkan ya. Sama dipapai dia, emang capek bener. Emang lo pikir gua kagak capek begini ya? Capek, ya kan. Tapi ya lilah gitu. Jadi lelahnya tuh jadi lilah gitu kan, ya kan. Karena kita lilah gitu kan, lelahnya nggak ada. Gitu. Nah, saya pengen ada CS yang ngerti, paham benar bahwa ini bisnis engagement gitu. Iya, Ya iya. kan? Jadi kemarin sama Pak On itu dalam grup WA-nya itu dibagi 2, yang mentor sama si admin. Kayaknya ini tugasnya kalau kemarin Mas Pak On ini admin ini, yang CS-nya yang dimaksud Mang Hendra kayak gini nih. Ya, jadi siapapun gini, orangnya. Mang Hendra. Gini Mang Hendra, jadi perihal CS ini memang belum saya sampaikan secara detail ya di grup, karena memang saya butuh CS ini spesifikasi tugasnya seperti apa, karena kan Mang Hendra menyampaikan di awal bahwasannya CS ini 1 orang saja yang ditunjuk, kemudian dia memang bagian follow up secara pribadi, lah itu saya mau memastikan lagi seperti apa. Nah, dari Mang Hendra sampaikan ini tadi berarti CS ini 1 orang 1 admin khusus yang katakanlah misalkan di Kulwa itu ada beberapa tim, mungkin 1 tim terdiri dari 3 atau 4 orang di awal yang Kulwa, itu berarti diambil 1 orang yang dia memang memfollow up secara pribadi dari awal saat leads itu masuk, seperti itu Mang Hendra ya. Jadi dia memang bertugas untuk memfollow up by Japri saja, karena kan untuk yang admin selamat datang di grup, untuk yang menyapa dan segala macam itu masuk di admin yang memang untuk persiapan Kulwa. Kemudian admin, ada yang admin mungkin bagian absen dan e-book saja, itu tergantung dari kesepakatan dari tim, akankah dibagi admin 1, admin 2 atau seperti apa, kayak gitu Mang Hendra. Lah ini berarti akan ada 1 admin lagi yang memang dia bertugas untuk fokus memfollow up atau membroadcast katakanlah. Cuman kalau broadcast kan kesannya agak kaku mungkin Mang Hendra ya, atau mungkin bisa dilakukan secara broadcast dulu di awal, kemudian baru kalau ada yang menanggapi baru senatural mungkin untuk melakukan engagement itu tadi. Mungkin seperti itu Mang Hendra ya. Jadi yang perlu dipastikan adalah CS ini CS memang yang fokus untuk memfollow up by Japri. Mungkin seperti itu Mang Hendra. Dari awal kedatangan leads itu masuk
ke dalam grup keluar kita. Mungkin seperti itu Mang Hendra ya, sampai pada akhirnya nanti saat melakukan follow up setelah SOTS, termasuk nanti Japri saat memberikan link Zoom juga untuk mengingatkan Zoom akan dimulai dan segala macam, itu bagian dari CS tersebut yang melakukan follow up secara Japri. Jadi mulai dari awal keluar saat leads masuk itu dia langsung melakukan Japri secara personal. Kemudian saat mengingatkan akan keluar dimulai, mengingatkan saat live mentoring akan dimulai, selesai SOTS juga. Jadi intinya dia fokus setiap hari melakukan by Japri. Seperti itu mungkin Mang Hendra ya? Ya, betul. Jadi memang CS itu memang agak berat tugasnya. Makanya saya sih sarankan CS itu dari satu grup satu. Jadi dia benar-benar kenal gitu. Kalau CS-nya dari pusat, dia nggak akan bisa sentuh, ya kan? Karena dia harus ngerangkul banyak grup gitu loh, ya kan? Nah, saya pengen satu CS-nya satu grup, Bunda, gitu kan? Dan itu juga ya betul per tim gitu kan. Jadi sehingga teman-teman dari mulai datangnya tamu, ya kan, ke grup teman-teman sampai SOTS itu kita layani sebaik-baiknya. Ya kan? Jadi oke, siap. Sudah paham gambarannya teman-teman ya. Memang benar ini Bunda Hanif belum launching untuk CS. Ini ide saya, ya, ide dadakan kemarin. Gimana kalau kita coba ada CS, saya bilangnya Bunda ya, gitu kan ya. CS yang fungsi ini juga sebenarnya saya lagi tes cara CS ini nih di saya kan lagi bikin kelas juga, ya kan. Yang saya bilang tadi, tujuan saya bikin kelas yang pertama saya pengen bikin CPL atau cost per lead teman-teman biar kecil. Yang kedua juga saya pengen adanya engagement itu benar-benar bisa memperbesar konversi. Saya sedang tes dan ukur, ya. Yang saya bilang program Sekoci itu loh Bunda, ya kan? Nah, itu sudah jalan dan saya akan nanti tanggal 9 Juli saya akan webinar lagi, ya. 9, 10, Tapi 11, itu cukup 12. efektif kok sebenarnya follow up by Japri itu Mang Hendra. Beberapa teman-teman membuktikan itu. Jadi saya rasa itu cukup efektif dan harus dilakukan gitu loh, harus di trial, benar harus di trial gitu loh. Iya, betul harus. Di saya juga kemarin konversinya cukup tinggi kok, hampir 90% kok. Ya kan? Betul. Dari webinar terus kita Japri personal, dia masuk ke Coolgram, saya nggak pakai Coolwall loh, pakai Coolgram, ya kan, kita nyoba, ya, ternyata 90% masuk, ya kan, 90% Japri, itu lewat apa? Lewat kedekatan si CS itu, gitu. Jadi orang ngerasanya nggak kayak sedang dipancing sama kita, sedang diiming-imingin, iya, gitu. Tapi dia memang sedang berkomunikasi sama orang yang memang, oh iya ini orang enak banget ya, kok baik ya gitu kan, kok care ya sama kita ya. Jadi bahasanya nggak bahasa orang dagang gitu loh, tapi bahasanya welcome ya di rumah kita ya, selamat datang ya. Insya Allah kita akan melayani kalian sampai benar-benar kita bisa membuat kalian merasa enjoy di rumah kita, gitu teman-teman. Yes, siap. Insya Allah sudah paham semua. Nanti saya follow up lagi di grup koordinator tim koordinator. Soalnya kan kemarin itu saya baru dimasukin sama Mbak Ira untuk di grup koordinator. Ternyata kan di saya sama Mbak Ira gini, ini Mang Hendra dimasukin nggak ya? Ntar Mang Hendra kebanyakan grup tambah pusing, nanti rambutnya nggak tumbuh-tumbuh, kata Mbak Ira gitu. Tumbuh sekarang. Ya. Masya Allah. Ya kemarin makanya pas masuk, wah di keluar ya saya nggak bisa lihat historinya gitu kan. Makanya saya butuh laporan. Ada lagi yang mau dilaporkan Bunda untuk terkait koordinasi? Sudah ya. Teh Dahlia mungkin ada tambahan, silahkan. Udah cukup. Nanti data udah ada di tim sukses Mang. Lagi dicek dulu sama Teh Dewi juga. Atur nuhun Teh Dahlia, Bunda Hanif. Oke, next Bang Abe. Bang Abe, untuk video marketing, e-flyernya dan logonya, apakah sudah siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Abe, gimana Bang Abe? Berikut laporannya untuk yang pertama itu untuk flyer ya, yang di bank flyer ya Bang ya. Itu alhamdulillah udah ready ya untuk keluar. Tinggal materi yang
Eh, untuk keluar dari di semua sih, Mang. Dari di semua ya? Itu sudah Dari- dikoordinasi dengan koordinator belum untuk bisa menggunakan e-flyer tersebut? Udah semua. Sudah ya? Cuman yang order untuk edit by kita ya, Mang, cuma beberapa orang aja yang request. Cuma Yang ada apa? 4 orang. Cuman Edit yang apa? Edit yang- e-flyer? ya, yang request ke kita itu ke tim desain cuma ada 4 orang. Mungkin tim yang lain mungkin ngedit sendiri mungkin ya. Nah, nanti ntar tolong pastiin Bang Abe ke tim yang lainnya, kalau sudah edit tolong kasih approval-nya, liatin. Ya. Jadi Baik. jangan sampai kita merasa sudah selesai masalah, ternyata pas tiba-tiba waktunya mereka ketinggalan. Aduh, aku belum gitu. Jadi tolong bantu saling cross check aja. Baik, Ya. baik, Mang. Nah, terus apa namanya untuk video marketing sendiri gimana Bang Abe? Video marketing sendiri yang order ini baru 1. Baru 1. Iya. Kalau yang lainnya gimana itu grup Bunda Hanif untuk yang 16 grup atau 14? Hah? Saya mau ya Bang Abe tapi belum hari ini atau besok. Kayaknya Mau tanya, masih belum memastikan di timnya masing-masing, Mang Hendra, untuk video ini gitu loh. Nanti coba saya kasih contoh video saya yang kalau rekaman itu, Mang Hendra, ya minimal mereka punya bayangan sehingga mau order ke Bang Abe itu mereka sudah ada angen-angen gitu loh, kalau nggak pakai video mentornya, hanya dengan rekaman itu hasilnya kayak apa gitu loh, Mang Hendra. Kayaknya belum punya bayangan gitu aja sih, jadinya masih bingung mereka, Mang Hendra. Belum ngeh ya. Ya kan, coba dibikin kayak gitu juga, kasih ilustrasi kayak kemarin kan yang landing page tuh. Yang landing page kan kita kasih ilustrasi tuh, ya untuk pembuatan landing page kan ada yang cloning seperti ini, yang 199. Nah, yang untuk yang full package seperti ini. Jadi si koordinator atau anggota koordinator itu paham bahwa untuk video marketing tuh dengan harga ini tuh segini. Makanya kemarin itu guidingnya sebenarnya gampang. Itu yang Bunda Hanif sama Bunda Tanti itu udah bisa jadi contoh gitu loh, ya kan? Udah bisa jadi contoh. Itu karena dengan menggunakan slide e-flyer kan, sama animasi saja, itu gampang. Jadi orangnya ngomong sebenarnya bisa aja yang ngomongnya bukan grup tersebut atau dumbernya gitu kan, siapa aja gitu kan, tinggal tambahin fotonya aja. Itu kayaknya lebih gampang deh, nggak perlu nggak perlu serudet yang dipikirkan gitu loh, ya kan. Makanya kita melakukan hal yang simple aja, yang gampang-gampang aja gitu loh, ya kan, yang gampang-gampang murah-murah, tapi ada teknik yang kita bisa lakukan gitu kan, supaya apa, konversinya tinggi, ya kan. Nah, ini kan hanya sebuah toolkit. Nah, tinggal toolkitnya ini nanti ntar kita bungkus dengan teknik yang benar sehingga konversinya bagus. Makanya tugas saya nih, bagaimana caranya ngecilin CPL nih supaya cost per lead-nya kecil anak-anak teman-teman gitu kan. Karena ya mohon maaf begitu ya, ini analisis saya gitu kan. Jangan, ya mohon maaf ya, saya sendiri pun saya bikin keluar, tiba-tiba saya nongol, orang di luar sana kan siapa sih Hendra nih gitu kan. Pada banyak yang belum tahu kan. Track record saya belum ada, sehingga apa, dibaca sama apa namanya, sama Facebooknya, apa namanya, algoritmanya ya jadi besar CPL-nya gitu lah. Jadi itu hal yang wajar kalau teman-teman pasti besar CPL-nya. Nah, saya sedang mikirkan gimana caranya kita nih yang baru iklan tapi CPL-nya kecil dan sedikit banded-nya, kemungkinan di band gitu ya. Nah, ini sedang saya coba, sedang saya try. Begitu berhasil saya akan kasih nih teman-teman pakai cara ini gitu kan. Dan itu saya belum buka dulu ya di sini ya, mohon maaf ya, karena takutnya ya nanti ntar malah nggak fokus teman-teman ya, gitu loh. Coba Bunda sama Bang Abe koordinasi lagi, karena target kita tanggal 14 Juli. Nah ya, tanggal 14 Juli ini kita akan udah benar-benar clear semuanya. Nah, untuk teman-teman yang sudah menggunakan e-flyernya, teman-teman bisa mulai melakukan aktivitas ini. Nanti jadi share ya. Nah, ini ya. Oke, besok mungkin akan kami list lagi saja, Mang Hendra, sekalian sama grup bayangan, kemudian video ad, sama apa namanya, e-flyer. Sekalian mungkin AB gitu ya. Sama ini Bunda, ini titip ini nih. Saya nitip ini ya. Ya. Nitip aktivitas atau schedule marketing ya.
organik yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Ya. Nanti saya titip ke Bunda ya. Jadi biar maksudnya yang sudah iklan, yang belum iklan lakukan ini hal ini. Ya. Iya, siap. Ya, jadi kan tadi Bang Abe udah oke nih, udah selesai nih flyernya. Tolong besok di cross check atau sekarang di cross check untuk semua grup, coba tunjukin gitu loh, ya approval ke Bang Abe atau di grup, ya. Tolong nih yang ada di sini, tolong masing-masing grup tunjukin e-flyernya beserta desain e-flyernya beserta judulnya, beserta fotonya, beserta link landing page atau link G-form-nya gitu kan. Kalau belum bikin landing page pakai G-form, ya tolong diupload di grup. Saya sama tim mau cek, ya. Sehingga apa? Begitu oke, lakukan ini, ya. Lakukan kegiatan ini, ya. Yang sudah dibikin, ya. Jadi nanti kita ada apa namanya? Ada organiknya tetap jalan, tanggalnya sini sudah ada nih, ya. Jadi walaupun nanti kita ngiklan, organik tetap dijalanin ya, teman-teman ya. Ya, organik tetap dijalanin ya. Jangan berarti iklan organiknya cuek-cuek aja. Nggak usah, tetap dijalanin, ya. Oke. Nah, ini ada schedule ads juga, ya. Terus juga di sini juga ada apa namanya? Ada actionnya gitu kan, yang sudah disediakan. Nah, nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. Ini enak banget loh, ya kan? Ya alhamdulillah gitu kan. Kita di grup ini kita frekuensinya sama, gitu kan? Dan teman-teman juga tinggal ikutin tak, jalanin gitu, ya kan? Nggak usah pusing, jalanin aja. Ya, kita juga nyampe. Dan nanti untuk yang video marketingnya, tolong juga Bang Abe kerjasama dengan Bunda Hanif di grup koordinator kasih contoh yang video marketingnya Bunda Hanif sama Bunda Tanti yang pakai slide. Udah saya share barusan, Mang. Ya, sehingga apa? Jadi mungkin mereka belum action karena aduh bingung harus gimana nih, Ya nggak ada gambaran aja, bingung kayaknya. Gitu. Nah itu mohon dibantu juga karena di sini juga di landing page juga tadi kemarin kita sudah koordinasi sama Mas Ari, Mbak Ira sama Mbak Ana bahwa apa namanya untuk landing page kita sudah bikin polanya gitu kan untuk desain landing page yang cloningan ini loh contohnya. Desain landing page yang full package ini loh contohnya. Maintenance landing page begini loh harganya. Sama harganya sudah ada semua dan dan teman-teman yang memang belum, kalau yang sudah sih nggak ada masalah, nggak usah order lagi. Kalau yang udah ya udah gitu kan. Kayak kemarin grupnya Mas Prapto itu saya udah lihat Mas Hamid udah keren, udah nggak usah bikin landing page, udah nggak usah bikin video marketing, udah tinggal jalan iklan. Ya ada siapin iklan nggak? Ayo kalau yang sudah siap iklan merapat ke grup ads gitu loh. Ya Mas Prapto tolong giring teman-temannya kalau sudah siap iklan, ya giring untuk kita ngiklan. Ya, nanti tinggal disiapin DM-nya, siapin akun IG-nya, disiapin juga, terus juga fanpage-nya gitu kan. Nah, nanti saya tinggal arahin ke advertiser. Ya, gitu loh. Mang, tanya Mang. Yuk. Yang landing page-nya yang tadi full package sama apa tadi yang satu itu ya? Itu tolong di-share juga, Mang, di mana? Di grup komitmen biar kita tahu bayangan. Soalnya kan yang lulusan kelas persuasi itu kan kita juga bikin landing page. Saya juga lagi buat landing page untuk cloning yang punyanya Abah itu. Jadi mungkin kita ada bayangan yang boleh. Yang bagus gimana ya? Iya, boleh. Nanti di-share Mbak Ira, tolong di-share juga di grup komitmen ya. Untuk contoh landing page-nya gitu kan. Oke. Ya, sama G-form-nya ya. G-form. G-form untuk saya kirim pemesanan landing page ya. Siap. Ada lagi Bang Abe yang mau di-report Bang Abe? Untuk sementara itu dulu, Mang. Sementara ya, itu dulu ya, udah clear ya. Logo udah selesai semua buat kelas masing-masing? Logo rata-rata sudah punya kayaknya Mang Hendra. Ya udah harus dipastiin Bunda, jangan bicara rata-rata ya. Di laporan Teh Dahlia. Ya, maksudnya approve-nya seperti ya tadi. Nanti kan kita lihat nih e-flyer nih, ya. E-flyer tiap kelompok di upload aja. Kita lihat logonya sudah ada belum,
judul keluarnya sudah ada kayak belum. viral lagi berarti ya? Ya, betul. Dicek lagi. Jadi kita Oke. jangan nebak-nebak aja, tapi kita pastiin bahwa oh iya, grupnya Prapto udah aman, grupnya Bunda Hanif udah aman. Yang belum siapa aja nih yang belum aman. Nah, kan enak saya jadi apa namanya follow up yang belumnya gitu kan. Yang sudahnya tinggal masuk ke langkah berikutnya. Ya. Di Teh Dahlia, Mang Hendra, laporannya. Ya, Nanti makanya paling di kayak Bang Abe lagi ya. sistemnya. Jadi kita saling cross check ya, satu sama lain, kita saling peduli. Jadi biar nanti ntar yang belum saya bantu follow up-nya, yang sudah masuk ke step berikutnya ya. Karena jangan lupa nih, ntar malam nih saya, makanya kan dirubah ya. Ntar malam nih saya mau ada Zoom meeting sama Abah. Ada hashtag kerjasama lagi. Itu akan ada lagi di bawah kalian teman-teman. Ini semakin ngeri gulungannya ya. Ya kan? Apalagi teman-teman bisa sampai ya, apalagi teman-teman bisa sampai benar-benar cepat-cepat closing gitu kan mesin. Karena apa? Ini yang sudah uang yang sudah numpuk di saya udah cukup banyak ini gitu kan. Yang hot ini loh, ya kan? Sehingga apa teman-teman kalau udah punya rezekinya, saya saranin untuk udah deh closing mesin aja. Karena akan ada auto closing, dijamin ada auto closing. Seriusan. Ya kan? Kayak kemarin aja. Di sini siapa ya yang punya? Bunda Mustaqimah, siapa yang dapat? Mbak Budes ada Mbak Budes, Pak Sanuri, ya. Sini ada nih, ya kan? Budes ada, Pak Sanuri ada, Mbak Irta Rinanda ada. Saya tanya auto closing nggak? Coba ngobrol, auto closing nggak? Coba speak, auto closing nggak? Biar teman-teman yang lain tahu gitu loh, bahwa saya nggak ngomong kosong gitu. Iya, Mak, auto closing, Mak. Auto closing kan? Ya, siap. Auto closing kan? Ayo, Mbak Irta Rinanda auto closing nggak? Ya. Auto closing toh? Nah, alhamdulillah kan? Tuh, siapa lagi di sini? Mas Jamil, auto closing nggak? Udah punya mesin, auto closing nggak? Dari Mbak Khadijah ya. Auto closing toh? Ya kan? Terbukti kan bahwa ini kita nggak main-main gitu loh, ya kan? Makanya apa namanya? Saya benar-benar kemarin itu closing 11 itu bukan taruh di saya bagiin semuanya dari ujung ke ujung. Ya, auto closing itu jelas itu. Ya, makanya ini kita semangat lah, insyaallah lah, kita together, jadi jangan takut lah, gitu kan. Kalau memang teman-teman ada rezekinya untuk lunasin mesin, buru-buru, karena kesempatan untuk suksesnya jauh lebih besar. Ya, kesempatan untuk auto closingnya lebih banyak. Gitu loh. Ya. Nah, ini makanya saya sedang makanya kenapa saya delegasikan kepada orang-orang yang hebat gitu, kayak Bunda Tanti, Bunda Hanif, Mbak Dahlia, Oma, ya kan, Mbak Ana, Mbak Ira, Mbak Abe. Karena apa? Saya sedang melakukan pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan sama orang lain. Salah satunya nih saya tunjukin sekarang ya. Bentar. Sebelum saya tunjukin sesuatunya, kan mau maghrib sekarang. Mbak Ira, laporan untuk landing page gimana? Udah berapa orang yang masuk sama Mas Ari? Mbak Ira, Mas Ari. Ya, kalau ke Mas Ari 3. Tidak masuk 3. Terus package? 1 ya. Itu targetnya kapan? Berapa lama? Kita tanggal 14 harus udah running loh. Kalau ya ke Mas Ari 1 udah jadi. Ya. Nah, jadi yang keduanya sedang dikerjain, yang ketiga baru tadi daftar. Oke, sip ya. Tolong dipantau terus ya. Kita punya target tanggal 14 sudah clear semua ya. Terus ya. Nih, saya mau tunjukin udah mau maghrib nih ya. Nah, teman-teman nanti ntar ya. Saya sedang siapkan juga supaya apa teman-teman bisa cepat punya mesin. Mana ini teh? Punya Mbak Dahlia tuh udah ya, Mbak? Kayaknya. Kemarin masih belum. Tadi di ping WA. Tadi Mas Ari bilang udah. Apa udah? Punya Oma gimana? Ya udah, nanti dicek dulu ke Mas Ari. Nanti itu ya. Baira, landing page Oma gimana? Landing page Oma siapa? Ke Ira ya? Ke Mas Ari. Oh, langsung ya kemarin ya? Udah daftar di LY Mas Ari itu. Cek ini. Ya, maghrib mangga, Mak.
Oma kemarin langsung ke Sebentar Mas lagi, Ari ya? saya sebentar lagi nih, udah guys. Satu lagi aja. Oma kita ngobrol di grup ya Oma. Oke, nanti ya. Ngobrol di grup. Kelihatan nggak ini teman-teman? Kelihatan Mang. Kelihatan nggak? Kelihatan. Belum Ini- keluar. Belum kebuka. Tuh Buka. skema. Skema udah keluar ya tadi Udah skema kok tadi. skema udah keluar. Cuman belum itu. Nah, ini sedang saya apa namanya? Ini kelihatan ya? Oh ya. Ya kelihatan. Nah, nanti ya, saya sedang bikin skema ini, ya, di mana teman-teman akan dapetin duit lagi, ya. Ingat nggak dulu pernah yang saya bilang ada kloter offline, kloter online, program saya. Ingat kan? Ingat, Mang. Ya, nah, kita kan sekarang sedang menjalani program kloter online, ya, online nih, ya. Nanti besok kloter online-nya, tapi semi, ya, saya akan jalankan. Jadi ntar akan ada yang namanya kolaborasi pemilik mesin, ya, yang sudah punya mesin, gitu kan, yang sudah punya mesin nanti akan menjadi koordinator wilayah sama saya untuk yang offline. Jadi nanti lagi nih ininya jalurnya, ya kan, ntar dari keluar masuk live mentoring, ya masuk KPMS, ya, masuk hashtag kerjasama, meeting kerjasama, dia ada yang booking nih, ya kan, dia masuk booking atau closing mesin, ya. Nah, yang booking dia ikut affiliate, ya. Yang closing mesin, gitu kan. Nanti ntar di sini akan ada namanya selama ini kalian closing kan kita nggak pernah ngobrolin masa produk, bener nggak sih? Karena les produk teman-teman belum pernah ngobrol kan. Nah, saya coba mau fokusin dan ini saya sudah ngobrol sama Abah dan Abah, oke, dicoba katanya kan. Kita akan bikin yang namanya reseller training. Sehingga apa? Sehingga teman-teman yang booking kafling pun, ya, yang sudah hashtag kerjasama, teman-teman di offline-nya untuk orang-orang terdekatnya itu bisa menjadi nanti ntar di sini ada, jadi di sini ada reseller training, ya, teman-teman akan menjadi promotor bukan edukator, ya. Jadi teman-teman akan mempromosikan dengan skema yang sedang saya bikin hanya 15 sampai 20 menit untuk proses presentasinya ke orang-orang terdekat. Sehingga orang-orang tersebut masuk di grup, nanti kita masuk ke Kangen Gathering Online, ya. Kangen Gathering Online itu ntar kita yang ngadain, bahkan Abah akan turun di sini. Nah, nanti di sini akan ada yang namanya orang yang consume dan orang yang benar-benar menjadi reseller. Nah, jadi ntar di sini ada orang-orang yang misalnya contoh misalnya di Gresik gitu kan, ada teman-teman yang belum punya mesin tapi rumahnya di Gresik juga. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan Mas Haris, ya, sebagai pemilik mesin, ya. Nanti ntar polanya akan saya bentuk di sini. Sehingga apa? Sehingga si orang yang belum punya mesin pun dia bisa melakukan atau mendapatkan income dengan berkolaborasi yang pemilik mesin di lokal areanya, di daerahnya. Sehingga jadi kita dapat income dari mana-mana, dari online-nya kita dapat, dari offline-nya kita dapat. Tapi saya akan coba tembus ngurusin dulu minimal light hygiene. Jadi semua pemilik mesin harus ngurus light hygiene, ya. Syukur-syukur Damiu, ya. Karena nanti akan saya aktifasikan teman-teman untuk bisa ngasilin uang banyak dari air juga, ya, di offline-nya, dengan bekerja sama dengan reseller atau teman-teman yang booking kafling yang sudah memiliki sudah kerjasama. Nah, jadi income-nya dari online-nya kita sedang menjalankan dapat, dari offline-nya, ya kan, teman-teman dapat juga, gitu. Sehingga apa? Sehingga kecepatan dalam mengumpulkan uang untuk beli mesin itu lebih cepat. Dan ini saya belum rapiin ya. Ini kemarin coret-coretan saya ke Abah. Ya kan? Ini coret-coretan saya ke Abah. Ya, itu sedang saya garap, teman-teman. Makanya sekarang kan saya selalu mendelegasikan kan ke teman-teman yang lainnya, saya delegasiin dulu. Sehingga apa? Saya bisa melakukan tugas yang mungkin tidak dilakukan sama teman-teman. Karena apa? Tugas saya baru gitu loh. Seperti saya sedang tes dan ukur gimana caranya cost per lead teman-teman bisa rendah gitu kan. Gimana teman-teman nanti ntar kayak tadi program CS saya nemu gitu kan. Bahkan nih satu lagi ya,
kan kemarin tadi pagi saya sudah upload ya untuk teman-teman yang punya leads ya. Besok nggak bingung lagi ya. Teman-teman yang punya leads, lihat dulu listnya sudah affiliate belum. Kalau belum, dia belum affiliate, dia belum kerjasama, lempar ke Ngobis ya. Karena di Ngobis ya, kalau teman-teman ngirim ke Ngobis ya dan teman-teman ada di situ, saya sedang create sama Mbak Ana ya kan, satu sistem di mana kalau itu sistem berhasil itu namanya getok ular. Jadi teman-teman nggak hanya dapat 1 orang tapi dapat 7 orang. Nah, leads-nya gitu loh. Sekali diketok 7 orang. Saya udah bikin programnya. Ya kan? Saya bikin programnya yang untuk Ngobis, namanya Ngobis kan, orang-orang yang belum pernah closing affiliate, belum pernah hashtag kerjasama, masukin ke situ kalau teman-teman punya leads. Yang teman-teman misalnya yang punya leads sudah affiliate tapi belum hashtag kerjasama, masukin ke affiliate Juni hashtag 1 ya. Sudah saya kirim enggak? Sudah di blast ke grup, coba dicek ya. Nah teman-teman yang punya leads sudah affiliate dan sudah hashtag kerjasama, masukkan ke kandidat. Nah semua grup itu akan saya maintain, akan saya bikin programnya, sehingga apa, teman-teman yang ada di sini fokusnya hajar 200.000 bleh, ngerti ya kan? Udah hajar aja 200.000, sehingga apa, leads teman-teman dipercayakan sama saya dan tim untuk dibina sehingga dia bisa berkreasi lagi, bisa punya knowledge lagi, bisa mengajukan keluar lagi, sehingga apa, begitu mereka aktif, teman-teman dapat passive income 50.000. Oke, paham ya? Jadi kita di sini sama-sama kerja nih, sama-sama muter otak, sama-sama benar-benar rapatkan barisan. Saya ngerjain apa yang harus saya kerjakan, teman-teman kerjakan apa yang harus teman-teman kerjakan. Ya, setuju ya teman-teman ya? Yuk, setuju. Jangan sampai nggak memanfaatkan waktu nih. Gitu aja ya. Besok saya minta reportnya Bunda Hanif, Mbak Abe, Mbak Ira untuk memastikan semuanya sudah running well. Oke? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup, Mang. Cukup ya. Mau tidur ya? Mas maghrib. Mari, Mang. Ya, sip. Oke ya. Kita aja ya teman-teman ya. Satu lagi, Mas Agus, pastiin hari Senin kita meeting sama grupnya Mas Oni ya. Oh, siap. Ya, Zoom ya, untuk sudah mulai praktek untuk aplikasi bantuan dana umat sudah turun nih ya. Oh, bisa praktek siap. Ya. Tenang. Saya udah ngobrol sama Mas Oni. Oh iya. Itu aja teman-teman, mohon dibantu ya biar kita enak nih kerjasamanya nih ya. Oke, thank you ya. Matur nuwun ya. Siap. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya dan ada kelebihan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mang. Lab.